Shalom Bapak Ibu, kembali saya ingin membagikan renungan biar renungan ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan renungan ini. Saya ambil renungan hari ini dari 2 Tawari pasalnya yang ke-24 ayat 2 dan 24. Demikian firman Tuhan. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Nah, dari ayat yang tadi kita baca, kita melihat bahwa Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, melakukan apa yang benar berarti menaati hukum Allah dan beribadah hanya kepadanya, kepada Allah. Jadi kalau kita melakukan apa yang benar, berarti kita harus menaati hukumnya Allah dan beribadah hanya kepada Allah saja dan bukan Allah-Allah yang lain. Jadi beribadahnya hanya kepada Allah, bukan yang lain. Nah, itu yang dilakukan Yoas pada mulanya. Tetapi akhirnya setelah Bapak Ibu Saudara baca dari ayat 3 sampai 24, akhirnya Yoas melanggar perintah-perintah Tuhan. Ingat, Yoas melanggar perintah-perintah Tuhan atau hukum-hukum Tuhan. Padahal waktu dia melakukan yang benar, Yoas itu mentaati perintah atau hukum Tuhan. Tetapi waktu dia tinggalkan Tuhan, dia melanggar perintah Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Orang yang melanggar perintah Tuhan pasti akan meninggalkan Tuhan. Akibatnya, waktu Yoas melanggar perintah Tuhan dan meninggalkan Tuhan, saat tentara Aram akan datang berperang dengan Yoas, tentara Yehuda, tentara Aram datang dengan sedikit pasukan. Tentara Yehuda datang dengan sangat besar pasukannya, banyak. Namun, tentara Aram yang sedikit pasukan dapat mengalahkan tentara Yehuda yang sangat besar. Kenapa tentara Aram bisa mengalahkan tentara Yehuda yang sangat besar? Karena Tuhan yang menyerahkan tentara Yehuda yang sangat besar itu kepada tentara Aram. Bukan karena kehebatannya tentara Aram, bukan. Tapi karena Tuhan yang sudah ditinggalkan oleh Yoas menyerahkan Yehuda kepada tentara Aram. Dalam kehidupan kita saat ini, kita harus tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan berpegang terus pada Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Karena kita mampu. Karena kita sukses. Karena kita kaya. Karena apapun. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Saat kita tinggalkan Tuhan Yesus, kita tidak akan bisa menang melawan tipu muslihat iblis. Kenapa kita bisa menang melawan tipu muslihat iblis? Karena kita menang bersama Yesus. Tanpa Yesus, kita tidak akan bisa menang. Bersama Yesus, kita bisa menang melawan tipu muslihat iblis. Jadi, jadikan Yesus satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, dan tidak ada Allah yang lain atau Tuhan yang lain. Demikian renungan hari ini, biar menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Amin.